Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Karena klan dewa asli Anda mengaku sebagai yang terkuat dalam hal kekuatan tubuh fisik, jadi Anda seharusnya dapat menerima pukulan dari saya. Dan saya akan mencoba kekuatan tubuh fisik Anda, kata Gu Zhongsheng dengan dingin. Namun dia masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tapi meskipun tidak banyak fluktuasi yang muncul dari tubuhnya, hanya saja monster tua Wu merasa tercekik, bahkan ketika dia bertekad untuk menghadapinya. Tiba-tiba dia melihat bahwa Gu Zhongsheng telah mengambil tindakan dan langsung meninju dari udara. Segera sebuah riak besar terbentuk di kehampaan, kemudian riak itu perlahan menyebar. Dan pada saat yang sama, sebuah bayangan kepalan tangan tiba-tiba muncul di depan monster tua Wu dari klan dewa asli. Melihat pemandangan itu, monster Wu segera menoleh ke belakang, namun wajahnya berubah menjadi hijau dalam sekejap. Setelah dia tertegun bertindak sejenak, kekuatan alam leluhur dewa asli langsung meledak. Kemudian tubuh fisik tiba-tiba membengkak hingga mencapai menjadi puluhan ribu kaki. Kemudian dia segera mengangkat tangannya. Namun sebelum monster Tuan Wu mengayunkan tinjunya untuk melawannya, tiba-tiba dengan suara marah, beberapa tinju besar dari kelima monster tua juga bertabrakan dengan bayangan tinju Gu Zhongsheng dengan keras. Tuar! Segera terdengar suara teredam yang menyebar di kehampaan. Namun di bawah dampak ledakan ini, semua orang yang melihat adegan ini tiba-tiba mengubah ekspresi semua orang. Meskipun monster tua Wu tidak terluka parah dalam pertarungan melawan Gu Zhongsheng, tapi mereka dapat melihat suatu kehancuran. Karena hanya dalam pertarungan tinju ini, mereka merasa bahwa mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Bagaimanapun, meskipun mereka tidak menggunakan sepenuhnya kekuatan tubuh fisik mereka, namun kekuatan yang lebih dasar dari kekuatan tubuh fisik mereka adalah pukulan dari bayangan tinju yang mulia mengandung hukum surga. Sekarang, saya tidak akan membunuh mereka, tetapi Anda bisa menghadapi mereka di masa depan, kata Gu Zhongsheng kepada Tianlin perlahan. Jelas dia tidak ingin mengambil tindakan lagi, seolah-olah Yang Mulia tidak menganggap serius 9 monster tua itu sejak awal. Adapun mengapa Yang Mulia mengambil tindakan, itu hanya untuk menguji apa yang disebut tubuh fisik terkuat di dunia, yang tampaknya tidak lebih dari itu di bawah kekuatan Gu Zhongsheng. Namun Yang Mulia juga tidak terus berbicara omong kosong. Bahkan di bawah pengawasan 9 monster tua dari klan dewa asli, Tianlin akhirnya dibawa pergi dari klan dewa asli. Jadi perang ini akhirnya berakhir di sini. Tepat ketika Yang Mulia dan Tianlin pergi, Seisun juga muncul dari balik layar. Meskipun dia sedikit berpura-pura, saya harus mengakui bahwa orang ini memang sangat kuat. Jadi saya harus memikirkan cara untuk menjadi yang lebih kuat. Jika saya bisa membunuhnya suatu hari nanti, itu akan membuat saya bahagia. Itu akan membuat saya bahagia, kata Seisun pelan. Sepertinya Seisun belum cukup kuat saat ini, setidaknya dia tidak sekuat Yang Mulia. Setelah gambaran di mata Xiaoyan menghilang, Xiaoyan segera mendatangi sosok besar yang agung itu lagi. Sepertinya Tianlin yang pergi ke klan dewa asli sebenarnya di luar keinginan ayahnya. Lagi pula, dia selalu terobsesi dengan klan. Jika dia menambahkan Tianlin ke dalamnya dan terobsesi dengan klan, pada akhirnya dia akan menjadi anggota klan dewa asli. Bagaimanapun, Cahaya Bintang dan klan dewa asli sepenuhnya berada di jalan menuju kehancuran. Memikirkan hal ini, Xiaoyan menatap sosok besar di depannya dan terdiam beberapa saat. Karena dalam gambaran tersebut, selain memberitahu Xiaoyan tentang tubuh fisiknya saat ini, ada juga perselisihan antara klan dewa asli dan klan Yang Cimi. Ketika saya meninggalkan pemikiran ini yang tertinggal di kepala saya, karena saya berharap bisa bertemu dengan Anda lagi, kata Raja Klan Dewa Asli Zuo dengan sedih.
Sekarang semua orang tua dari klan Dewa Asri yang lebih memilih membunuh sosok besar itu. Setelah dihancurkan, dan saya bukan putra Anda. Lagi pula saya bukan Tianlin. Saya hanya mengambil tubuh ini dari klan Jimmy. Dalam menghadapi pemikiran yang tersisa dari Raja Dewa Asri Zuo, Xiaoyan juga mengatakan yang sebenarnya. Jadi, klan Dewa Asri telah hancur, dan anak saya bahkan ikut terbunuh oleh klan Jimmy pada akhirnya, kata Raja Zuo dengan penuh penyesalan. Namun, klan Jimmy sekarang juga hampir hancur seperti klan Dewa Asli, tapi pada kenyataannya mereka tetap eksis. Jawab Xiaoyan sambil berpikir. Sebelumnya dia tidak berani menilai apakah klan Jimmy benar-benar hancur, atau mungkin itu hanya sebuah rencana besarnya untuk dunia, bahwa klan Jimmy telah dihancurkan. Tidak, mungkin ras manapun di dunia bisa dihancurkan dan dimusnahkan, tapi untuk klan Jimmy ini, mereka tidak akan bisa dihancurkan, karena dalam kelompok mereka dapat menyebarkan jiwa mereka kemana-mana. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa dihancurkan dengan begitu mudah? Raja Zuo menyangkal perkataan Xiaoyan. Jelas, dia sangat mengenal klan Jimmy, jadi dia menegaskan bahwa klan Jimmy tidak dapat dihancurkan. Jika demikian, maka bukannya dunia klan Jimmy yang hilang, tapi sebenarnya klan Jimmy yang mengubah seluruh dunia Dewa Iblis Abadi menjadi milik klan Jimmy dan memiliki rencana yang lebih besar. Xiaoyan telah menebak-nebak sebelumnya. Sekarang dia telah mendapatkan banyak bukti dari Raja Zuo. Jadi sekarang Xiaoyan tahu bahwa dalam penyebaran jiwa klan Jimmy yang terus-menerus, klan Jimmy akan membuat avatar mereka bertindak secara mandiri. Jadi dalam kondisi seperti ini, memang sangat sulit untuk menghancurkan mereka. Mungkin Anda belum mengetahui tentang tubuh utama mereka dan siapa avatar dari klan Jimmy. Tapi Anda harus tahu, mereka sebenarnya ada dimanapun di dunia ini. Tunggu, ternyata Anda lah yang menyelamatkan anak saya. Tepat ketika Raja Zuo berbicara, dia melihat bayangan hitam besar Xiaoyan. Kemudian mata Xiaoyan seperti dua berkas cahaya putih yang menyelimuti tubuh Xiaoyan. Setelah Raja Zuo memperhatikan sejenak, dia juga melanjutkan. Merupakan suatu kehormatan bagi saya karena Anda memiliki tubuh anak saya yang dapat Anda gunakan. Raja Zuo sepertinya mengenali identitas Xiaoyan, jadi dia berkata dengan lembut. Senior, saya bukanlah yang mulia dan saya minta maaf karena mengambil tubuh putra senior dan saya juga hanyalah reinkarnasi dari yang mulia. Xiaoyan segera membungkuk dan mengepalkan tinjunya dengan hormat sambil menjelaskan. Sekarang semuanya sudah menjadi seperti ini dan jiwa anak saya juga sudah bubar. Jadi sebenarnya tubuhnya sudah tidak penting lagi. Tapi alangkah baiknya jika tubuh anak saya yang merupakan dewa asli kuno dapat membantu Anda. Sayangnya, ayah dan anak ini tidak dapat bertemu satu sama lain sampai akhir. Raja Zuo menghela nafas dalam-dalam. Jelas ini adalah keinginan terakhirnya untuk meninggalkan duka ini, yaitu untuk bertemu dengan putranya. Saya telah bertemu ayah. Xiaoyan tiba-tiba berkata, dan setelah dia selesai berbicara, tiba-tiba sosok dengan rambut ungu muncul. Sehingga saat Raja Zuo melihatnya, dia merasa sangat familiar. Apa yang Anda lakukan? Teriak Raja Zuo sambil menatap Xiaoyan dengan marah. Perasaan yang diatur adalah hal yang saling menjijikkan. Ketika Anda bertanya dengan sengaja, Anda juga mengatakannya. Mendengar itu, Xiaoyan langsung tersenyum dan menggaruk kepalanya. Bukankah itu pengaturan Anda? Tapi karena pengaturan Anda salah, tepatnya Anda sudah menjelaskannya pada saya di kehidupan Anda sebelumnya. Jadi saya merasa sangat tidak berdaya. Setelah selesai berbicara, Raja Zuo menepuk bahu Xiaoyan dengan lembut, yang membuat seluruh tubuh Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan. Kemudian bayangan hitam benar-benar keluar darinya, dan secara bertahap, bayangan itu mulai memadat. Ini adalah jejak sisa-sisa jiwa terakhir yang saya tinggalkan untuk Anda. Dengan cara ini, saya berharap karena Anda memiliki tubuh anak saya, ayah dan anak ini akan datang dan pergi bersama Anda.
kata Raja Zuo dengan suara yang dalam. Bagaimanapun ayah dan anak ini akhirnya bertemu, namun mereka tidak lagi memikirkan masa lalu, karena hal semacam itu sudah tidak penting lagi. Sekarang dua sosok itu berdiri berdampingan, kemudian mereka menoleh untuk melihat Xiaoyan dan berkata, "Terima kasih." Tianlin membungkuk dalam-dalam kepala Xiaoyan dan Xiaoyan juga membalasnya dengan tangan terkepal. Nampaknya ayah dan anak itu akhirnya bertemu dan itulah yang mereka berdua inginkan. Dan inilah akhir dari sebab dan akibat. Pada saat ini, kedua sosok itu berangsur-angsur menghilang dan kemudian akhirnya berubah menjadi bayangan besar di mata Xiaoyan. Tiba-tiba bintang kembar muncul di mata Xiaoyan. Kesedihan tertentu adalah bakat yang saya ambil dari Feng Sheng. Terima kasih telah mengizinkan saya, ayah dan anak untuk bertemu. Jadi saya akan memberikan berkah ini kepada Anda. Bintang ganda awalnya adalah 6 jalan yang tak terkalahkan dan kemudian Anda harus menggunakan tubuh dewa asli super raksasa untuk meningkatkan terobosannya ke alam dewa legendaris. Dan ini adalah alam yang hanya bisa ditembus oleh nenek moyang dewa asli generasi pertama. Jadi dengan metode ini, itu juga bisa dikatakan setara dengan alam tertinggi yang legendaris, kata Raja Zuo dengan serius. Tepat ketika Xiaoyan mendengar ini, hatinya tiba-tiba terguncang, dan dia segera menangkupkan tinjunya lagi dan membungkuk dalam-dalam. Saya tidak menyangka akan ada hubungan seperti itu pada akhirnya. Nah, buka mata Anda dan ambil langkah lain untuk menahan diri. Saatnya menemukan saya, Anda telah tumbuh dewasa dengan cepat, dan tidak seperti ayam yang lemah. Setelah Raja Zuo selesai berbicara, dia menepuk bahu Xiaoyan lagi. Saat berikutnya, Xiaoyan juga terbangun dari ilusi. Meskipun rasanya sangat lama sekali, namun nyatanya bagi pria jelek sebelumnya, itu hanyalah waktu yang singkat menurutnya. Namun saat Xiaoyan membuka matanya lagi, ada 2 bintang kembar yang bersinar, yang menunjukkan Xiaoyan telah berhasil menerobos alam leluhur dewa asli. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.